Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan memberikan sosialisasi, verifikasi, dan validasi data individu peserta didik tingkat akhir SD Negeri Karawaci Baru 5 Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Nah, pada penerimaan peserta didik baru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 17 Ayat 2 yang berisi domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 37 berbunyi, sekolah melakukan pengisian pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Tugas peserta didik dalam verval data individu peserta didik. Dalam verifikasi validasi data individu peserta didik memiliki tugas untuk memastikan kebenaran data yang diisikan pada aplikasi Dapodik dan mengajukan perbaikan data sesuai dengan data kependudukan yang sah. Jika terdapat kesalahan meliputi 1. Data master peserta didik, yaitu NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Yang nomor 2, data atribut peserta didik meliputi data ibu, NIK dan nama, data ayah, NIK dan nama, atau data wali, NIK dan nama, dan data spasial tempat tinggal peserta didik. Pengajuan perbaikan data individu peserta didik dapat dilakukan pada halaman https://nisn.data.kemendikbud.go.id. Nah, ketika membuka data laman nisn.data.kemdikbud.go.id akan muncul tampilan seperti ini. Penegasan verval data individu peserta didik. 1. Diprioritaskan untuk peserta didik tingkat akhir, yaitu kelas 6, kelas 9, kelas 12, dan 13. Untuk pendidikan kesetaraan tingkat 2, kelas 6, tingkat 4, dan tingkat 6. Nomor 2. Pengajuan perbaikan data dilakukan oleh peserta didik atau orang tua atau wali, bisa dilakukan melalui handphone atau laptop. Yang ketiga, persetujuan perbaikan data dilakukan oleh satuan pendidikan. Dan 4. Pengajuan perbaikan data mengacu pada data kependudukan yang ada pada database kependudukan dan pencatatan sipil atau Dukcapil pusat. Nah, ada juga kartu keluarga. Jika data yang diisikan belum sesuai, pemilik data harus memastikan kebenaran data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Perbaikan data kependudukan dilakukan di Dukcapil setempat di mana dokumen kartu keluarga diterbitkan. Kalau untuk Kota Tangerang, Dukcapilnya ada di Cikokol. Dan yang 5, pengajuan perbaikan data dapat dilakukan ulang jika satuan pendidikan memproses pengajuan perbaikan data sebelumnya. Nah, inilah konfigurasi integrasi data induk. Yang A, Dukcapil Pusat. Kemudian data sektor yang berisi NIK dan NISN, yaitu ada di Kemendikbud. Dan ini terintegrasi antara Dukcapil Pusat, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, data sektor Kemendikbud yang berisi PPDB, ijazah, LTPMP, BOS, dan lain-lain. Kemudian data ini dikelola atau diproses oleh Dapodik melalui operator sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika ingin melihat data anak-anak yang ada di Dapodik, apakah sudah sesuai atau belum, dapat mengakses link
yaitu NISN data.kemdikbud.go.id. Saya ulangi, NISN .data.kemdikbud.go.id. Ketika membuka, maka tampilannya adalah seperti ini. Yang pertama ada pencarian NISN. Pada kotak kolom pertama, masukkan NISN anak Bapak Ibu. Bisa dilihat di cover rapot. Kemudian yang kedua, masukkan nama ibu kandung menggunakan huruf kapital. Kemudian jangan lupa di checklist verifikasi dan klik pencarian data. Jika ketika mengisi data nama ibu tidak muncul datanya, maka bisa menghubungi operator apakah nama ibunya sudah sesuai di Dapodik. Kalau ada kesalahan pasti tidak akan terbuka datanya, maka silakan tanyakan ke operator. Nah, jika berhasil dan datanya betul, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini NISN dan juga di sini NISN. Kemudian nama anak, tempat lahir anak, jenis kelamin, status aktif di sekolah. Nah, kalau ini sudah sesuai, maka Bapak Ibu tidak perlu melakukan perbaikan. Tapi jika tidak sesuai, maka Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan, yaitu dengan mengisi nomor pokok sekolah nasional, kemudian tanggal lahir, dan nomor induk kependudukan anak atau siswa. Kemudian jangan lupa di checklist verifikasinya dan klik lihat data. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah NPSN Sekolah SDN Karawaci Baru 5. Ini semua siswa nomornya sama. 20, 60, 72, 31. Nah, kemudian Bapak Ibu mengisi tanggal lahir peserta didik yang ada di sini. Sesuaikan dengan akte atau KK. Dan juga NIK. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian klik lihat data. Setelah diklik, maka akan tampil data lengkap dan data atributnya, yaitu NIK. Jika NIK-nya sudah sesuai dengan Dukcapil, dengan yang ada di Dapodik, maka akan tertera checklist NIK ditemukan di Dukcapil. Jika tidak sesuai, maka di sini akan tanda seru, NIK tidak sesuai dengan Dukcapil. Begitupun juga nama. Nama jika sesuai dengan Dukcapil, maka di sini akan checklist nama sesuai dengan Dukcapil. Jika salah atau berbeda, maka akan muncul tanda seru, nama tidak sesuai dengan Dukcapil. Begitu seterusnya, tempat lahir, NIK ibu, nama ibu, NIK ayah, dan nama ayah. Nah, jika ada ketidaksesuaian, maka Bapak Ibu bisa langsung mengisi di kotak kolom yang ada di sini, ya, nama, tempat lahir, tanggal lahir, NIK, nama ayah. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk mengisi titik koordinat, yaitu lintang dan bujur koordinat. Nah, untuk titik koordinat nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mendapatkan titik yang sesuai. Untuk Bapak Ibu yang biasa menggunakan Google Maps, bisa menggunakan Google Maps untuk melihat titik koordinat. Nah, bisa dibantu dengan kakaknya. Kalau sudah diisi semua, maka klik di sini untuk validasi. Nah, silakan klik. Nanti akan muncul, kalau sudah diklik akan muncul daftar pengajuan perbaikan. Jika disetujui akan ada statusnya. Jika ditolak juga akan ada statusnya dan ada alasannya kenapa ditolak.